Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin thahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pokok pembahasan kita, yaitu mengenai tentang kitab hikam. Pada kesempatan ini kita akan melanjut ke pasal kedua atau hikmah kedua, di mana disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatu katajrid ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minas syahwatil khafiyah wa iradatu kat asbab ma'a iqamatillahi iyyaka bit tajrid ini totun minal himatil aliyah, yang artinya keinginanmu untuk tajrid sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menegakkan engkau di dalam asbab, merupakan syahwat yang tersamar atau syahwat yang halus, dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegakkan engkau dalam tajrid, lalu engkau menginginkan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegakkan engkau dalam tajrid, merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Ibnu Athaillah menggunakan bahasa-bahasa ahli sufi. Bahasa yang pertama ada yang dimaksud dengan tajrid, bahasa yang kedua ada juga yang disebut dengan asbab, bahasa ketiga ada juga yang disebut dengan syahwat, bahasa keempat ada juga yang disebut himmah. Maka kita semua harus memahami daripada pembahasan-pembahasan pokok tersebut mengenai tentang yang dibahas oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab hikam ini. Yang pertama yang kita akan jelaskan adalah mengenai tentang tajrid. Apakah itu tajrid? Tajrid secara bahasa memiliki arti menanggalkan atau pelepasan atau pemurnian secara maknawi. Yang disebut dengan tajrid adalah penanggalan aspek-aspek duniawi dari jiwa atau nafsu, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Jadi kita simpulkan yang disebut tajrid adalah pemurnian jiwa dari aspek-aspek hal duniawi. Nah itu. Selanjutnya pembahasan yang kedua adalah asbab. Secara bahasa memiliki arti sebab akibat. Kalau secara maknawi yang dimaksud dengan asbab adalah status jiwa yang sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam dunia ini. Mau itu hewani, mau itu manusia, dan bentuk apapun yang ada di dunia ini, itu merupakan salah satu asbab atau sebab akibat. Seperti dikisahkan di sini, Zulkarnain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan sebagai raja di dunia, menguasai dunia, itu adalah sebab akibat. Nah, itu pengertian daripada asbab. Selanjutnya ada juga yang nomor ketiga adalah syahwat.
Syahwat secara bahasa memiliki arti tatapan yang kuat atau keinginan secara maknawi, bisa juga dibahas merupakan keinginan kepada bentuk-bentuk material, bentuk-bentuk duniawi seperti harta, seperti keinginan kepada lawan jenis, dan lain sebagainya. Itu salah satunya syahwat. Jadi syahwat bisa disimpulkan oleh kita keinginan atau pandangan secara duniawi, itulah yang disebut dengan syahwat. Yang terakhir adalah himah. Apa itu himah? Himah merupakan lawan kata daripada syahwat yang juga memiliki arti keinginan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah atau keinginan yang halus, gitu kalau bahasa Ibnu Athaillah, maka himah adalah keinginan yang tertinggi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seseorang sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan di dalam himah sehingga dia pengen untuk asbab, maka itu merupakan sebuah kerugian. Kenapa demikian? Karena bahasa Ibnu Athaillah, wa iradatu kal asbab ma'a iqomatillahi iyaka pit tajrid ini totun minal himatil aliyah. Itu bahasanya. Jadi ketika kita sudah himah, mendekatkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah kita, dengan ketakoruban kita, melaksanakan puasa kita, melaksanakan sholat kita, melaksanakan zakat dan sebagainya, melainkan itu salah satunya media untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan di dalam pasal kedua atau hikmah kedua di dalam kitab hikam ini, kita harus memahami apa itu tajrid, apa itu asbab, apa itu syahwat, dan apa itu himah. Itu merupakan sebuah media yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Intinya dalam kehidupan kita di dunia ini kembali kepada pasal 1. Jangan sampai kita bersandar terhadap amal kita. Justru ketika kita bisa beramal, ketika kita bisa sedekah, ketika kita bisa sholat, melaksanakan ibadah lainnya, ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh, itu Allah lah yang menentukan, melainkan kita semua menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut di dalam ahlu sufi yang disebutnya adalah himah, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian kita semua pengen mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepahaman, diberikan kecerdasan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanah kepada kita semua untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya, dan apabila video ini bermanfaat, mohon di-share, di-like, di-komen, dan di-subscribe. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.